Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dubati. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri keempat, Perang Bubat, bagian ke-11. Keakapan Pradabasu dan Kanuruhan Gajah Enggon yang disertai kedekatan Nyai Diah Menur dengan Nyai Rahi Sunelo menyebabkan kuda Swabaya dan Gajah Sagara bersahabat akrab pula. Kemana-mana dua pemuda itu selalu bersama. Mereka juga bersama ketika mengajukan diri ikut pengabdikan diri pada negara sebagai prajurit. Tidak jarang kuda Swabaya menginap di rumah Gajah Enggon jika sedang libur. Gajah Sagara dan kuda Swabaya sering beradu balap dengan memacu kuda masing-masing sampai seharian penuh ke ujung Galuh. Kesempatan yang ada itu sekalian digunakan untuk menengok Kyai Pawagal. Saat-saat macam itu yang amat membahagiakan Kyai Pawagal ketika masih hidup. Kedekatan itu pula yang menyebabkan Kanuruhan Gajah Enggon dengan sepenuh hati melindungi jati diri dan asal-usul kuda Swabaya. Entah apa jadinya jika Mahapati Gajah Mada sampai tahu siapa sebenarnya kuda Swabaya. Dan entah bagaimana pula Sriwijaya Rajasa Sang Apanji Wahningtyun jika mengetahui asal-usul prajurit yang oleh Mahamantri Mukya diserahi jabatan yang selalu mendampingi paman raja itu. Sebenarnya ayah dan anak itu bertemu setiap hari, setiap saat, tanpa menyadarinya. Hampir setiap kali Kanuruhan Gajah Enggon datang berkunjung atau dalam kunjungan baliknya, Nyai Diah Menur yang selalu mengkhawatirkan keselamatan anaknya, tak bosan-bosannya menitipkan kuda Swabaya. Dengan sekuat tenaga, Kanuruhan Gajah Enggon menjaga keselamatan kuda Swabaya dengan menutup rapat-rapat mulutnya. Laki-laki berusia 40 tahun itu, ia dibingungkan banyak hal yang tak bisa dimengerti. Dicari jawabnya dengan cara bagaimanapun tak pernah berhasil ditemukan. Bahkan yang amat sederhana, namanya ia tidak pernah ingat. Siapa aku? Siapa namaku? Masa lalu bagai terhapus dari kenangannya, dan yang membuatnya terheran-heran adalah tempat ia berada sekarang. Tempat itu sangat asing, tidak pernah dikenalnya, apalagi tempat itu adalah tepi sebuah laut. Ombak yang gemericik membuatnya bingung, dan lautan luas adalah pemandangan yang baru baginya. Sebelum itu, ia merasa belum pernah melihat laut. Mungkin karena asal-usul atau tempat tinggalnya tak ada laut. Kenapa aku bisa berada di sini? Tanya laki-laki itu sekali lagi sambil memandangi diri sendiri. Lelaki itu segera bangkit sambil memperhatikan sisa perapian yang masih berasap dan membawa bau daging hangus. Tersadar oleh sesuatu tentang perapian dan sisa-sisa makanan yang tersebar, memaksa pemuda itu untuk berpikir keras mengumpulkan semua ingatan. Namun, bagai terjagal sesuatu yang tak bisa ditembus, laki-laki itu tidak mampu mereka ulang secuil pun kenangannya. Aku tidak ingat apapun, keluhnya gelisah. Setiap kali aku terbangun dari keadaanku, aku selalu berpindah tempat. Aku siapa? Aku di mana? Semua gelap. Laki-laki 40 tahun itu kemudian berjalan mendekati garis pantai yang pasirnya mampu menenggelamkan kaki. Barangkali karena baru pertama kali di sepanjang hidupnya, ia melihat lautan luas. Dipandanginya air yang sedemikian berlimpah itu dengan amat takjub. Akan tetapi setakjub apapun, perhatiannya lebih terpusat pada keadaan dirinya. Dengan sekuat tenaga, orang itu berusaha memeras otak. Semua benda yang berserakan di sekitarnya dijadikan pijakan untuk mengingat. Termasuk sisa makanannya, seekor ayam hutan yang dipanggang masih lengkap dengan bulu-bulunya dan mungkin tanpa dibunuh lebih dulu.
Namun upaya yang dilakukannya buntu. Di arah barat, seorang pejala ikan sedang menebar jaring. Lebih ke barat lagi, sebuah perahu dengan layar sederhana tampak terapung-apung, dan lebih barat lagi tampak sebuah perkampungan. Bagi orang yang baru terbangun dari tidur tak nyenyak, lelaki itu menguap oleh kantuk yang masih membayang sambil tak mengalihkan perhatiannya dari pejala ikan dan perahu secara bergantian. Lelaki yang lupa asal-usulnya itu memperhatikan semua benda yang ia yakini sebagai benda miliknya. Kemudian memungutinya untuk dimasukkan ke sebuah buntalan yang terbuat dari kain. Laki-laki itu merasa sangat akrab dengan buntalan kain itu. Dari jenisnya atau dari orang yang membuatkan untuknya. Namun semua upaya untuk bisa menemukan siapa pembuatnya tak mampu menjebol sekat ingatannya. Siapa namaku, dari mana aku berasal, dan mengapa aku bisa berada di sini? Keluh orang itu. Akhirnya dengan langkah lebar, lelaki lupa asal-usul itu berjalan ke barat. Ia mendekati orang yang sedang menjala ikan sambil mengikuti gerak ombak yang menjilat pantai. Ombak pantai itu ia rasakan seperti akan mengejarnya. Itu sebabnya ia sampai berlari-lari kecil ketika ombak itu akan membasahi kakinya. Ketika orang itu tidak lagi memikirkan soal nama atau asal-usul serta hal lainnya yang membingungkan hatinya dan memusatkan perhatian pada semua yang dipandang, takjublah yang ia rasakan. Orang yang lupa asal-usul itu serasa apa yang ia lihat adalah baru pertama kali dan sangat indah. Seandainya pandangan matanya ditujukan ke arah kanan, di sana tampak hutan yang begitu lebat. Sepanjang tepian hutan itu ditumbuhi pohon bakau. Bukan main, ini rupanya yang disebut lautan, ucap orang itu dalam hati. Akhirnya setelah berada pada jarak cukup, laki-laki itu berhenti dan memperhatikan penjala ikan dengan penuh perhatian. Diperhatikannya dengan sangat cermat wujud orang itu, perawakannya, warna kulitnya, dan kira-kira berapa usianya. Sang pejala ikan itu berbalik dan melangkah mendekat. Punya air? Tanya penjala ikan itu. Orang yang lupa asal-usul itu seketika mengarahkan pandangan matanya ke luas lautan yang berlimpah air itu. Maksudku air minum, lanjut pejala ikan itu dengan tatapan aneh. Tidak punya, jawab orang yang lupa dengan asal-usul dan namanya. Namun pejala ikan itu orang yang ramah. Bukan orang sini ya? Berasal dari mana? Tanyanya. Pertanyaan yang dilontarkan pejala ikan itu sungguh pertanyaan yang sederhana. Namun pertanyaan sederhana macam itu ternyata sangat sulit untuk dijawab. Mulutnya yang berputar sangat sulit mengeluarkan kata-kata, sementara tatap matanya yang liar amat mewakili suasana hatinya. Aku bukan orang sini. Jawaban yang diberikan terasa lunglai. Kalau asalmu dari mana? Namaku Bandar Guris. Kalau boleh tahu siapa namamu? Tanya orang itu. Sungguh itulah jenis pertanyaan yang membuat lelaki yang kehilangan ingatan atas masa lalunya itu salah tingkah karena tidak mampu menjawab. Padahal ketidakmampuan menjawab jenis pertanyaan yang sederhana itu sangat tidak masuk akal. Padahal ditanyai nama dan tak mau menjawab justru bisa memancing anggapan bahwa ia orang yang sombong. Aku minta maaf. Ucapnya agak memelas. Bandar Guris merasa heran. Kenapa? Balasnya, lelaki kehilangan nama itu berniat menggeleng, namun ada sesuatu yang membuat ia tidak mampu menggeleng, sementara tangannya bergerak aneh. Kenapa? Ulang Bandar Guris. Orang yang lupa pada asal-usulnya itu berancang-ancang untuk berbicara, ditandai itu dengan apa yang akan dikerjakannya. Ia melakukan tarikan nafas panjang, lalu menghembuskan dengan keras dan agak kasar. Aku bingung, untaian kalimat pendek itu akhirnya bisa dilepaskannya. Bandar Guris terheran-heran. Aku tak tahu kenapa dengan diriku. Aku tak ingat siapa namaku. Aku tak ingat dari mana aku berasal. Aku sudah berusaha memeras kenangan, tetapi rasanya ada sesuatu yang mengganjal kepalaku. Aku tak ingat apapun. Bahkan aku tak tahu mengapa aku bisa berada di sini. Ucap laki-laki itu.
Bandar Guris termangu, mulutnya terbuka lebar dan matanya sedikit membelalak. Ia memandang lawan bicaranya. "Kuberi nama mau?" tanya Bandar Guris. Orang yang lupa asal-usul itu bingung, tetapi dengan segera ia mengangguk. "Aku tak keberatan memberimu nama, toh aku tidak kehilangan. Setidaknya kau bisa menggunakan nama yang aku hadiahkan sampai saatnya kau menemukan namamu yang hilang itu." Bandar Guris melanjutkan kalimatnya. Orang tanpa nama dan asal-usul itu menunggu, matanya agak berbinar. "Siapa nama yang akan kau berikan?" tanya orang itu. Bandar Guris memutar tubuh dan memandang laut. "5 tahun lalu," ucapnya, "aku punya seorang teman akrab. Ia sama melaratnya dengan aku. Kami punya angan-angan yang sebangun, yaitu ingin kaya. Namun keinginan itu belum juga kesampaian. Riung Sedatu namanya. Ia pergi melaut, tetapi hingga sekarang tidak pernah pulang. Kalau 5 tahun pergi melaut dan tak pernah pulang, aku yakini dia sudah mati, mungkin ditelan badai atau disantap ikan raksasa. Untuk mengenangnya, pakai saja nama itu." Orang yang kehilangan masa lalu itu menggoyangkan mulutnya. "Sedatu?" ulangnya. "Ya, Riung Sedatu," kata Bandar Guris. "Bagaimana? Mau?" "Kalau kau mau, untuk selanjutnya, jika ada orang bertanya siapa namamu, jawab saja dengan nama itu. Kalau ada yang bertanya dari mana asal-usulmu, katakan saja kau berasal dari Alas Roban." Riung Sedatu memandang orang itu, kemudian memutar tubuh menggertaki hutan yang berada di belakangnya. Agaknya hutan itu amat lebat dan berbukit-bukit, menyebabkan siapapun akan berpikir 2 kali untuk memasukinya. Hutan yang amat lebat macam itu tentu penuh dengan binatang buas. "Itu Alas Roban?" tanya Riung Sedatu. "Ya," jawab Bandar Guris. "Di mana letak tempat ini?" tanya Riung Sedatu. "Ya, di sini," jawab Bandar Guris. Riung Sedatu mengamati laut di depannya, lalu berputar mengamati punggung bukit di belakangnya dan mengamati perkampungan di barat. Dengan segala kebingungannya, ia tetap tak habis mengerti mengapa bisa berada di tempat itu. "Jangan-jangan aku punya anak dan istri," keluh laki-laki itu yang ditelan tanpa diucapkan. "Jika benar aku punya anak dan istri, berarti aku sedang meninggalkan mereka. Tentu mereka sangat kebingungan." Bandar Guris yang melihat kebingungan orang itu percaya bahwa keadaan yang demikian sama sekali tidak dibuat-buat. Orang di depannya itu memang sedang kebingungan, meski dengan jenis penyebab yang aneh. Orang lupa masa lalu, orang bisa lupa dengan nama sendiri, bahkan lupa dari mana asal-usulnya. Keadaan yang seperti itu sungguh luar biasa. "Jadi, kau pun tak tahu akan kemana?" tanya Bandar Guris. Pertanyaan itu sangat mengusik kedalaman hati Riung Sedatu. Ia sama sekali tak tahu bagaimana cara menjawabnya. Berlahan Riung Sedatu menggelengkan kepala. "Aku juga tak tahu akan kemana," jawabnya. Bandar Guris merinding oleh sebuah kesadaran betapa orang yang baru saja diberinya nama Riung Sedatu itu telah kehilangan besar-besaran. Kehilangan uang masih bisa dicari, kehilangan istri masih bisa kawin lagi, kehilangan harta masih bisa bekerja keras mengumpulkan lagi. Tetapi bagaimana dengan kehilangan ingatan, kehilangan jati diri? Adakah yang lebih mahal dari kehilangan yang satu itu? "Mungkin aku tahu arah yang sebaiknya kau tempuh," kata Bandar Guris. Riung Sedatu mengerutkan kening. "Kemana?" tanya Riung Sedatu bersungguh-sungguh. "Arah pulang," jawab orang itu. Riung Sedatu memandang lawan bicaranya lebih tajam. "Dengan keadaanmu yang seperti itu," kata Bandar Guris, "menurutku yang harus kau lakukan adalah memusatkan perhatianmu untuk pulang, kembali ke arah kau berasal. Pusatkan semua kenangan pada apapun yang bisa membawamu pulang. Mungkin ada yang bisa kau ingat atas wajah seseorang, wajah istri atau anakmu, bentuk gunung atau sungai, atau apapun yang bisa membawamu pulang. Kemana kau harus pergi? Arahkan perhatianmu untuk pulang." Riung Sedatu memejamkan mata beberapa saat. Riung Sedatu berusaha melakukan saran penjala ikan yang baru saja dikenalnya itu. Bentuk sebuah gunung. Adakah bentuk sebuah gunung yang bisa dijadikan pembuka pintu untuk menemukan semua masa lalunya yang hilang? Atau wajah seseorang? Betapa saat kemudian Riung Sedatu menggeleng lunglai. "Kenang wajah istrimu, pusatkan perhatianmu pada wajah istrimu,"
kata Bandar Guris. Sekali lagi Riung Sedatu menggeleng. "Aku tak tahu bagaimana cara mengetahui apa aku punya istri atau tidak," balas Riung Sedatu. Bandar Guris memandang dengan iba. Akan tetapi apa yang bisa dilakukannya untuk menolong orang yang baru dikenalnya itu dari keadaannya yang sangat aneh? "Bagaimana kalau kamu ikut ke rumahku?" Bandar Guris menawarkan. Dihadapkan pada keadaan yang sedemikian membingungkan, tawaran itu benar-benar amat dibutuhkan. Itu sebabnya Riung Sedatu langsung mengangguk menerimanya. Rumah Bandar Guris bukan rumah yang bagus, bahkan boleh dibilang hanya rumah yang sederhana. Rumah itu tidak menyatu dengan deretan rumah tetangganya yang rata-rata berimpitan di sepanjang pantai. Dibayangi mimpi buruk atas peristiwa alam yang pernah terjadi puluhan tahun lalu, yaitu saat ada ombak besar bergulung menyapu apapun, Bandar Guris memilih membangun rumahnya agak di ketinggian. Bandar Guris berharap jika peristiwa yang banyak menyita korban itu sampai terulang kembali, ia dan rumahnya akan selamat. Meski kehilangan sebagian besar ingatannya, Riung Sedatu mampu menilai wajah Bandar Guris tidaklah tampan. Hidungnya melengkung bertekuk di bagian ujungnya, menyebabkan siapapun yang melihatnya akan berpikir tentang burung petet yang memiliki paruh yang juga tertekuk. Akan tetapi Bandar Guris yang berwajah jelek itu ternyata memiliki istri yang cantik. Riung Sedatu bingung memikirkan, mengapa seorang perempuan yang begitu cantik mau diberi istri laki berwajah jelek seperti wajah Bandar Guris? "Tak ada gunanya berbicara dengan istriku, ia bisu," kata Bandar Guris. Riung Sedatu kaget. Riung Sedatu hanya bisa menyeringai saat melihat perempuan berwajah cantik itu berbicara melalui gerakan tangan yang sama sekali tak ia mengerti. Sebagai jawaban bahwa ia sama sekali tidak paham, Riung Sedatu menggerakkan bahu. Riung Sedatu membalas tersenyum ketika perempuan itu tersenyum kepadanya. "Bagaimana kalau aku tawarkan kepadamu untuk tinggal di sini? Kalau kau temukan ingatanmu, kau boleh pergi." Bandar Guris berkata, merasa tak tahu apa yang harus dikerjakan, dan bagi seekor kerbau yang diikat lehernya, Riung Sedatu mengangguk menerima tawaran itu. Meski sederhana, rumah Bandar Guris memiliki 3 buah kamar dengan dinding sirap yang berlubang-lubang, menyebabkan kegiatan yang terjadi di kamar itu bisa diintip dari luar. Apapun yang terjadi di pekarangan samping rumah bisa diintip pula dari kamar itu. "Aku tidak keberatan menampungmu tinggal di rumahku. Kau boleh gunakan kamar itu. Kamu juga akan mendapat makan yang cukup, namun kamu harus membantuku menyelesaikan sebuah pekerjaan," ujar Bandar Guris. Riung Sedatu tidak merasa keberatan. Untuk tumpangan tempat tinggal yang ia peroleh, wajar jika ia harus membayar dan membalasnya dengan bekerja. "Pekerjaan apa yang harus kubantu untuk menuntaskannya?" tanya Riung Sedatu. "Nanti kau akan lihat," kata Bandar Guris. "Aku punya jenis pekerjaan yang masih belum tuntas, juga pengerjaannya. Aku tidak bisa mengerjakan sendiri, aku membutuhkan bantuan orang lain." Bandar Guris rupanya jenis orang yang bisa menggunakan otaknya, setidaknya agar bisa memperoleh tenaga tanpa harus membayar. Dengan bahasa isyarat yang hanya bisa dimengerti istrinya, Bandar Guris meminta perempuan cantik itu untuk memasak dengan lauk ikan hasilnya menjala. Entah mendapat dorongan semangat dari mana, perempuan bisu itu memasak dengan penuh semangat. Tamu berwajah tampan dengan rambut panjang terurai dan jambang yang lebat itu sungguh menarik perhatiannya, mengiring angan-angannya terbang entah kemana. "Makan yang banyak sekenyangmu," Bandar Guris menyilahkan. Riung Sedatu tak sungkan memenuhi tawaran itu. Dengan amat lahap ia menyantap makanan yang disajikan. Pandangan mata Nyai Bandar Guris dengan amat berterang menunjukkan minatnya kepada tamu suaminya itu. Nyai Bandar Guris ikut makan, tak kalah rakus. Tambah dan tambah lagi. "Ayo tambah lagi," Bandar Guris kembali menawarkan. Dalam perhitungan Bandar Guris, makin tamunya kenyang, perutnya makin baik. Tamu yang akan diperas tenaganya itu memerlukan tenaga yang besar untuk pekerjaan berat. Itu sebabnya perutnya harus diisi sampai penuh. Kalau tidak lambung masih ada ruang, harus dijali sampai tak ada ruang yang kosong.
Matahari agak doyong ke barat ketika Bandar Guris mengajak Riung Sedatu kembali ke pantai. Di bawah bayangan pohon gempol teronggok sebuah perahu berukuran sedang yang belum usai pembuatannya. Dengan pandangan mata penuh minat, Riung Sedatu memperhatikan wujud perahu itu. Bukan sekedar melihat tanpa maksud, tetapi ia bisa membayangkan dengan cara bagaimana perahu itu dibuat, menggunakan alat apa, antara bilah kayu satu dengan yang lain disambungkan, dan harus dilapisi dengan cara bagaimana supaya perahu itu tidak bocor. Bandar Guris merasa beruntung menemukan Riung Sedatu yang bekerja penuh semangat ikut membantunya menyelesaikan pembuatan perahu itu. Sudah cukup lama pembuatan perahu itu terpaksa tertunda karena beberapa pekerjaan tertentu harus dikerjakan paling tidak 2 orang. Ia tak mungkin minta bantuan kepada para tetangga karena hubungannya dengan para tetangga kurang baik. Hal itu akibatnya perilaku Bandar Guris sendiri yang tidak begitu baik dalam bertetangga. Ketika tiba gilirannya membutuhkan tenaga orang lain, Bandar Guris mati langkah. Atau kalaupun harus mengupah orang, Bandar Guris tak punya uang untuk itu. Beruntung sekali aku mendapatkan orang gila ini, ucap Bandar Guris dalam hati dengan perasaan geli. Dengan giat penuh semangat Riung Sedatu bekerja. Rupanya hal itu didorong keinginan Riung Sedatu sendiri yang tidak sabar ingin segera melihat bentuk akhir dari perahu itu. Padahal Bandar Guris menakar pembuatan perahu berukuran sedang itu akan memakan waktu lama. Setidaknya membutuhkan beberapa pekan untuk menyelesaikan pembuatan perahu itu, kecuali jika dikerjakan beramai-ramai. Aku merasa terbiasa dengan benda-benda seperti ini, ucap Sedatu. Berdebar Bandar Guris dalam memandang Riung Sedatu. Sejenak Bandar Guris harus menimbang antara untung dan rugi. Bukankah merugikan Andi Riung Sedatu keburu ingat asal-usulnya dan memutuskan pergi meninggalkan tempat itu? Ada sesuatu yang bisa kau ingat? Tanya Bandar Guris.